Hai semua, welcome di podcast Fosia Entertainment. Podcast yang bakal nemenin hari kalian dengan berbagai cerita dan informasi seputar RPN. Enjoy the podcast. Halo semuanya, gimana kabar hari ini? Semoga baik ya. Dan jangan lupa buat tetap jaga stamina apalagi di musim pandemi kayak gini. Kali ini aku Foxy yang bakal nemenin kalian di podcast ini. Tapi sebelum kita mulai masuk ke dalam tema podcast hari ini, aku mau bacain cerita dari salah satu pendengar podcast Fosia Entertainment yang udah masuk nih. Di sini dia cerita tentang pengalaman waktu dia lagi camp di sekolahnya. Saat itu aku mau mandi nih. Semua regu udah pada mandi. Sisa aku yang belum. Dan waktu juga udah mau menjelang maghrib. Sebenarnya takut buat mandi saat itu. Tapi udah amat lah ya. Kamar mandi juga jaraknya jauh dari tenda-tenda yang berdiri. Udah coba cari teman buat mandi bareng, tapi gak ada. Udah pada mandi semua. Ya udahlah ya. Waktu awal-awal masuk kamar mandi masih be aja. Waktu udah mulai mandi, udah mulai ngerasa gak enak. Ternyata bener ditemenin sama Tante Kun. Wah, dari kalian ada juga gak sih yang pernah ngalamin hal kayak gitu? Duh, jangan sampai lah ya. Tapi berhubung kita habis dengerin cerita perkemahan, di sini aku juga mau berbagi pengalaman berkemahku sama kalian nih. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019 awal. Saat itu aku masih menduduki bangku sekolah menengah kejuruanku. Ya, sama seperti remaja pada umumnya. Aku juga ikut berbagai macam organisasi, baik itu organisasi sekolah ataupun luar sekolah. Dan mengikuti berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Salah satu organisasi yang memiliki banyak kegiatan yang pernah aku ikuti dulu itu adalah Saka Bayangkara. Buat kalian yang gak paham apa sih Saka Bayangkara itu, boleh nanti cari tahu di internet. Karena kali ini aku bukan mau mengulik organisasinya ya, tapi mau cerita tentang salah satu pengalamanku saat aku masih aktif di organisasi tersebut. Ya, seperti kataku tadi, kejadian ini terjadi di awal tahun 2019. Semuanya masih serba offline nih. Seperti halnya organisasi lain yang memiliki kegiatan tahunan, Saka yang aku ikuti ini juga punya kegiatan tahunan, yaitu diklat wajib yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan beberapa acara lainnya. Ya, yang namanya berkemah ya, pasti jadi bagian yang paling dinanti tentunya. Selain mendapatkan pengalaman tidur di luar ruangan, kita juga bisa menikmati keindahan alam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Saat itu, seperti biasa, kita berkumpul di titik awal yang sudah disepakati. Para peserta menaiki kendaraan yang telah disiapkan oleh Dewan, sedangkan para Dewan menaiki motor. Pengantaran hanya dilakukan setengah jalan. Selebihnya, para peserta dan sebagian dari Dewan berjalan hingga lokasi yang sudah ditentukan. Kegiatan masih berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, mulai dari mendirikan tenda dan dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan yang sudah disusun oleh Dewan yang bertanggung jawab. Awalnya kegiatan berjalan dengan lancar, terlebih kegiatan itu dilaksanakan di pantai yang indah. Sampai menjelang maghrib tiba. Tiba-tiba pembina memberikan arahan untuk pindah lokasi. Awalnya kami bingung, kenapa tiba-tiba? Tapi kami memilih diam dan langsung membereskan tenda. Beberapa Dewan membantu membereskan tenda anggota dan mendirikan lagi di lokasi yang baru. Sedangkan beberapa Dewan yang tersisa membereskan tenda Dewan. Ya, awalnya kita membereskan dengan tenang, sampai saat aku melihat wajah di sekitar rimbunan pohon yang mengarah masuk ke hutan di sekitar pantai. Jaraknya tidak terlalu jauh dari tempatku berdiri. Aku langsung mengambil senter yang ada di saku celanaku. Tapi sayangnya saat aku kembali sosok yang ku cari tadi telah lenyap. Ya, awalnya mau ku dekati, mau ku cari. Tapi suara panggilan dari rekan-rekanku kembali menyadarkanku bahwa saat ini kita sedang menjalankan kegiatan. Kami selesai membereskan tenda menjelang Isya, tapi aku masih tinggal.
Memeriksa kembali lokasi perkemahan awal, memastikan tidak ada barang yang tertinggal sebelum kembali ke lokasi. Semuanya masih lancar, belum ada keanehan. Kami melaksanakan jadwal malam dengan baik sesuai jadwal yang sudah dibuat. Karena hanya beberapa dewan yang bertugas, sisanya memilih untuk makan kreco, semacam siput laut yang ujung cangkangnya tajam. Kami menangkap banyak saat masuk ke dalam air tadi, dan hanya direbus dengan menggunakan air laut. Begitu saja sudah sangat enak. Anda pernah coba tidak? Saat sudah jadwal terakhir mendekati jam tidur, dewan berkumpul untuk membahas siapa yang berjaga malam ini. Dan aku selalu masuk hitungan tiap malamnya. Singkat cerita, semua anggota sudah tertidur. Dan dewan juga sudah terlelap. Hanya tersisa aku, 2 rekan berjagaku, dan 3 pembina kami. Seperti biasa, aku memang dekat dengan para pembina. Jadi, setelah selesai berkeliling, memastikan kondisi sekitar tenda, aku memilih untuk menghampiri mereka. Hal yang kami bicarakan terkadang tidak tertentu kemana arah jalannya. Terkadang membicarakan tentang teori konspirasi atau teori percintaan para pembina nih. Aku menghampiri para pembina dan duduk di tempat yang kuanggap paling nyaman. Mereka tersenyum dan bertanya, "Sudah aman?" Dan ku jawab, "Iya kak, sudah aman." Para anggota sudah tertidur karena kelelahan, dan kelihatannya dewan juga ikut kelelahan, makanya udah pada teler. Garam juga sudah ditaburkan sesuai dengan arahan yang diberikan. Para pembina mengangguk paham. Kemudian, aku bertanya kepada mereka, "Kak, boleh saya tanya, kenapa kita pindah lokasi?" Kemudian dijawab, "Kamu lihat ada wajah tidak di sekitar perbatasan hutan tadi?" Tersadar dengan arah pembicaraan, aku pun mengangguk. "Iya, lihat." Kemudian pembina berkata, "Itu penunggu tempat tadi. Dia menganggap kita mengusik, jadi lebih baik kalau kita yang pindah." Baru selesai menjelaskan, tiba-tiba ada dewan berlari mendekati kami. Air mukanya tampak takut dan juga panik. Aku pun bertanya, "Ada apa?" Dan dengan nafas yang masih tersengal-sengal, dia menjawab, "Itu kak, ada yang kesurupan." Aku pun langsung berdiri, berpamitan pada para pembina, dan ya, kejadian seperti ini terkadang terjadi. Dan para dewan sudah terbiasa untuk mengatasi hal seperti ini sendiri. Memang ada beberapa anak yang memiliki kelebihan, baik itu kepekaan ataupun penglihatan. Saat aku telah tiba di tenda dewan, aku sedikit terkejut. Ternyata salah satu seniorku yang kerasukan. Kulihat tangannya sudah mencengkram dan tubuhnya sudah kaku. Tapi dia masih memiliki kesadaran. Aku pun menghampirinya dan bertanya, "Apa yang masuk?" Sekedar info, seniorku yang kerasukan ini memiliki kelebihan di matanya. Dan dia pun menjawab, "Sekilas aku melihat badan ular." Kami pun segera menangani kondisi, dan setelah keadaan kembali tenang, aku pun melapor kepada para pembina. Mereka menanggapi dengan berkata, "Carikan air kelapa, suruh dia minum air kelapanya." Ya, aku pun berangkat menyusuri pantai, mencari toko yang menjual kelapa muda. Awalnya sih aku dan rekanku sempat ragu. Memangnya ada yang jualan kelapa muda jam segini? Apalagi udah jam 12 lebih. Tapi ternyata masih ada beberapa toko yang masih beroperasi. Ya, aku sendiri kaget sih. Ternyata penjual pantai lebih suka begadang. Kami tidak berlama-lama, langsung membeli dan berjalan kembali ke lokasi perkemahan.
Tapi rasanya perjalanan kami tidak berlangsung dengan tenang. Karena di dalam perjalanan aku merasa seperti kami sedang diintai. Ya, kalian pasti tahu kan? Seperti kalau kalian lagi diliatin sama teman kalian. Pasti sadar. Ya, rasanya kurang lebih sama kayak gitu. Bedanya, hawanya lebih mencengkram. Aku sedikit berbisik pada rekanku. Kak, kamu ngerasa nggak sih ada yang ngeliatin kita? Tanyaku. Dia pun sedikit terkejut dan bertanya balik. Loh, kamu juga ngerasa? Aku pun mengangguk. Kami berjalan dengan tenang, berusaha untuk mengabaikan hawa yang membuat kami mulas. Saat sudah dekat dengan lokasi, aku pun memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Saat itu aku berusaha membuat gerakan senatural mungkin. Dan berusaha keras agar mimik mukaku tidak terkejut ataupun berubah melihat apapun yang akan kulihat nanti. Aku sedikit berjalan lebih ke depan dan memutar tubuh, berjalan mundur dan berbicara kepada rekanku. Hal random sih, karena ya hanya siasat saja. Aku mengawasi lokasi di belakang kami. Saat aku mengawasi yang ada di atas tanah, aku tidak menemukan apapun. Kemudian beralih ke pepohonan. Betapa terkejutnya aku, tapi bagaimanapun suasananya, aku harus tetap berusaha tenang. Di sana, aku melihat sosok perempuan yang memiliki tubuh setengah ular. Matanya menyala, dan mulutnya tampak robek. Akhirnya, aku hanya bisa menahan muka masamku, karena itu kali pertama setelah sekian lama aku melihat sosok dengan sangat jelas seperti itu. Aku memutuskan untuk jalan kembali menghadap ke depan dan memegangi ujung baju rekanku. Terus seperti itu sampai kami tiba di lokasi tenda didirikan. Ya, cuman kayak gitu sih. Tapi kalau diingat-ingat lagi, tetap aja merinding. Karena tatapannya bener-bener kelihatan tajam. Nah, kalau kalian punya cerita serem kayak gimana? Kasih tahu aku ya di kolom komentar. Atau kalau malu, boleh juga cerita di link yang Fusi Entertainment udah siapin ya. Sekedar informasi buat kalian yang mau cerita, mau sambat, mau menyatakan perasaan secara secret admirer, atau mau kirim pesan ke agensi atau teman kamu, boleh banget nih. Karena Fusi Entertainment sudah menyediakan link yang bisa diakses oleh siapa saja. Dan tenang aja, identitas kalian dijamin aman kok. Ya, sekian. Aku Foxy pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next podcast ya. Bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu kalau podcast Fusi Entertainment update lagi tentang berbagai macam cerita ataupun info menarik yang bakal menemani hari kalian. See you in the next podcast.